Halo semuanya, balik lagi sama gue Owen di channel FPL 62. Di video kali ini gue bakal membahas khusus mengenai review gue di Game Week 3 dan juga rencana kalau kita mau wildcard di Game Week 4 nantinya. Jadi jangan kemana-mana, nonton terus video sampai habis, dan buat yang belum subscribe jangan lupa untuk subscribe dulu. Tapi sebelumnya gue mau ingetin lu semua sama satu game yang seru banget, yaitu MPL Fantasy. Game ini wajib banget dimainin sama buat kita semua pencinta bola, karena game ini menggunakan strategi dan juga analisa kita dalam menyusun tim sepak bola impian kita. Selain itu sendiri, MPL Fantasy ini seru banget karena daftar kompetisi bolanya lengkap, dan juga kita nggak perlu nunggu satu musim kalau kita mau klaim hadiah. Jadi setelah pertandingan selesai, kita bisa langsung klaim hadiahnya, dan terakhir pastinya nonton bola bakal jadi lebih seru, karena kita berasa ikutan deg-degan karena kita nungguin hasil pertandingan dan juga ngeliatin hasil tim kita. Ditambah lagi hadiah MPL Fantasy ini berupa brand kemenangan, di mana brand kemenangan ini bisa lu tarik menjadi saldo GoPay atau saldo link aja. Dan untuk sekarang satu brand kemenangan ini setara dengan 200 saldo GoPay atau saldo link aja yang bisa langsung lu claim. Dan seperti kita tahu semua, kompetisi Inggris ini udah masuk ke minggu keempat, dan pastinya di minggu keempat nanti, di minggu depan bakal ada pertandingan yang seru banget, yaitu antara Manchester United yang kita tahu dengan kembalinya Cristiano pastinya ini akan menambah atmosfer di Old Trafford itu sendiri ya, dengan melawan Newcastle nantinya. Nah, sambil nonton kompetisi Inggris ini pastinya lu wajib banget coba sambil main MPL Fantasy. Ditambah lagi di MPL Fantasy bakal ada kontes spesial untuk semua pertandingan di kompetisi Inggris 2021. Jadi di MPL Fantasy ini pertandingannya lengkap, banyak kontes gratis, dan juga total hadiahnya mencapai puluhan ribu brand kemenangan atau setara dengan jutaan saldo GoPay atau link aja. Nah, nonton bola bakal lebih asik sambil main MPL Fantasy, karena kalau lu jago main MPL Fantasy dan lu jago nyusun tim, lu bisa ngambil hadiah berupa brand kemenangan yang bisa lu tarik menjadi saldo GoPay atau saldo link aja. Oke, sekarang langsung aja kita masuk ke konten gue. Kita bahas mengenai review dulu di game week ketiga nantinya. Oke, pertama-tama gue mau review dulu tim gue di game week ketiga kemarin, dimana gue mendapatkan 68 poin, lumayan di atas rata-rata walaupun sedikit ya. Kalau di top 10k sendiri rata-ratanya kurang lebih 66 dan gue dapat 68. Menurut gue masih oke kalau gue nggak di bawah rata-rata. Dan akhirnya gue juga dapat panah hijau gitu ya, dengan gue naik ke 121.000 overall ranking gue. Yang di minggu lalu di game week kedua gue dapat 167.000, dan jadi 3 game week berturut-turut gue dapat panah hijau. Menurut gue ini start yang luar biasa bagusnya, dan harusnya kita bisa konsisten ke depannya juga buat mempertahankan overall ranking kita gitu ya. Nah, untuk kiper sendiri Sanchez gue cuma dapat 2 poin di situ, dia nggak clean sheet. Dan untuk Trent Alexander-Arnold di defender gue, dia juga nggak clean sheet, cuma dia dapat 2 bonus poin. Dan untuk Shaw sendiri, MU kemarin berhasil clean sheet. Dan terakhir adalah Ayling di sini, yang gue sebenarnya emang nggak berharap lebih sama Ayling gitu ya, karena ya si Mikas udah nggak main, jadi gue masukin Ayling di sana lawan Burnley. Walaupun pastinya gue berharap clean sheet, cuma gue nggak terlalu berekspektasi lebih sama Ayling ini, dan bener aja dia kebobolan 1 gol, jadinya dia cuma dapat 2 poin gitu ya. Dan untuk midfield sendiri bisa dibilang midfield gue 2 pemain blank, 2 pemain yang enggak, dimana Greenwood berhasil mencetak gol di situ. Dan Salah juga berhasil mencetak gol dan dapat 3 bonus poin kalau nggak salah. Fernandes sendiri blank, dan untungnya gue nggak kaptenin dia. Dan satu lagi Benrahma, transfer gue di minggu ini juga nggak berhasil mencetakkan poin, dimana gue mengganti dia sama Barnes gitu ya. Dan emang Barnes juga ngapa-ngapain, 2 poin juga gue ganti sama Benrahma, 2 poin juga. Tapi menurut gue ini adalah move yang masih bagus banget, karena gue tahu sendiri pertandingan berikutnya Leicester sendiri akan bertemu dengan Manchester City gitu ya, berat banget. Sedangkan West Ham sendiri pertandingannya masih bilang lebih gampang daripada Leicester sendiri tuh. Jadi menurut gue transfer gue dari Barnes, selain gue juga transfer sebelum Barnes turun harga ya, dan gue ke Benrahma, jadi menurut gue itu transfer yang masih bagus banget. Dan untuk di lini serang sendiri, ini adalah sumber poin gue di game week ini, dimana Tony akhirnya berhasil mencetak gol. Akhirnya kesabaran ini berbuah hasil gitu ya, dengan dia akhirnya berhasil mencetak 1 gol. Antonio, kapten gue di minggu ini, juga lagi-lagi dia monster banget, berhasil double digit lagi di minggu ini. Dan terakhir Ings juga berhasil dapat assist ya gitu di game week kemarin. Dan untuk bench gue sendiri, si Mikas dia cuma bermain bentar doang. Gilmore 2 poin gitu ya untuk Billy G. White masih COVID, jadi dia nggak bermain, dan Foster sendiri cedera. Jadi di sini ada Foster yang bisa dibilang cedera cukup lama, kayaknya sampai merah ini tandanya. Dan White sendiri gue rasa setelah game week ketiga ada international break, gue rasa di game week keempat dia udah bisa main lagi.
terutama dengan lawannya yang lumayan gampang yaitu Norwich. Nah, berikutnya kalau kita membahas mengenai wildcard, pastinya kita memasukin pemain-pemain dengan data yang bagus dan juga pastinya punya fixture atau pertandingan jadwalnya yang bagus juga. Dan di sini udah ada 5 pemain yang menurut gue punya data menarik banget di 3 game week terakhir dan juga fixture-nya oke dan bagus juga. Jadi bisa jadi opsi pemain-pemain kita kalau mau wildcard ataupun kalau kita mau melakukan transfer aja, pemain-pemain ini pastinya juga bisa jadi opsi kita dalam melakukan transfer gitu ya. Dan yang pertama pastinya di sini ada Michail Antonio, pemain yang menurut gue secara data ini monster banget. 3 game week berturut-turut dia berhasil mencetak double digit gitu ya. Dan gue secara data lebih bagus daripada pemain-pemain lainnya gitu di FPL. Dan dia sendiri di sini punya shot inside the box data atau data tembakan dalam kotak penalti gitu ya, dan juga goal attempt-nya, dan begitu juga mengenai expected goals dan juga expected goal involvement-nya. Di sini bisa dilihat juga data keduanya paling tinggi dan fixture-nya ini bagus juga. Game week 4 melawan Southampton dan juga game week kelima akan melawan Manchester United, dimana menurut gue sendiri fixture ini masih lumayan oke. Dan untuk fixture gue akan bahas lebih lanjut nanti di belakang, tapi sekarang gue akan lebih lengkap bahas mengenai data. Dan di sini menurut gue pastinya Antonio ini secara data bagus banget. Jadi pastinya menurut gue kalau lu punya Antonio di sini pastinya lu hold aja. Kalaupun wildcard, gue sendiri gue akan ragu kalau gue akan keluarin dia. Jadi menurut gue, kalaupun wildcard, rasanya gue akan tetap keep dia dalam tim gue. Nah, berikutnya sendiri di sini ada DCL yang udah beberapa kali kena isu injury gitu ya di FPL, dan udah sering banget di FPL ini dapat logo kuning gitu ya, tanda seru kuning. Dimana pastinya ini membuat kita ragu dalam masukin dia, tapi ternyata tiap minggu dia tetap aja nyekor gitu. Dan di sini DCL bisa lo lihat punya XGI kedua terbagus setelah Antonio. Begitu juga sama shot inside box-nya. Terbagus kedua di sini setelah Antonio. Dan jadi menurut gue DCL ini pastinya dengan harganya yang bagus, fixture-nya juga oke. Jadi bisa dibilang di sini DCL adalah pemain yang bisa lu masukin kalau lu belum begitu percaya sama Lukaku dengan fixture yang agak jelek gitu ya, dan juga harganya yang mahal. Lu bisa masukin dulu DCL dalam tim lu sekarang, dan nanti di game ke-7 mungkin lu akan bisa swap sama Lukaku. Jadi pastinya DCL ini menarik banget buat lo semua yang masih belum memasukin Lukaku ke dalam tim lo. Setelah DCL di sini ada Adama Traore. Kita tahu semua Adama Traore ini di pertandingan sebelumnya, 3 pertandingan pertama gocekannya luar biasa gila gitu ya, dengan Wolves sendiri juga lumayan menyerang, bermainnya counternya sangat cepat menurut gue. XGI dari Wolves itu sendiri juga sangat tinggi, dan gak heran di sini XGI dari Traore sendiri ini bahkan lebih tinggi dari Muhammad Salah gitu ya. Jadi menurut gue dengan fixture-nya Wolves juga yang bagus banget menurut gue di sini, pastinya aset dari Wolves ini menarik banget, dan salah satu aset yang perlu kita masukin dan perlu kita pertimbangkan dari Wolves sendiri adalah Adama Traore. Nah, berikutnya ada Salah di sini yang bisa kita bilang sebagai FPL God gitu ya, dewanya dari FPL. Kita sendiri pastinya susah banget buat nggak masukin dia ke dalam tim kita walaupun kita wildcard dan kita rumbak tim kita bagaimanapun. Pastinya Salah ini tetap harus jadi pemain yang ada di dalam tim kita gitu ya, walaupun secara data di atas kertas pemain ini masih ada pastinya banyak pemain-pemain yang lebih bagus dari Salah, misalnya kayak Antonio, di sini ada Traore, dan juga misalnya ada DCL gitu ya. Tapi gue rasa dengan ownership yang tinggi banget dan Salah sebagai aset yang kita udah terbukti gitu ya bermusim-musim, jadi pastinya menurut gue Salah ini ya bisa dibilang harus kita punya di dalam tim kita, baik kita wildcard kalaupun enggak. Dan terakhir di sini ada Romelu Lukaku yang emang kalau lihat secara data di sini, secara gambar juga datanya nggak sebagus pemain-pemain lainnya, dan pastinya di sini menunjukkan merah gitu ya angkanya. Tapi gue di sini perlu ingetin lu semua, dan gue perlu disclaimer bahwa Lukaku ini baru main 2 game week, dan 1 game weeknya melawan Liverpool dengan 10 pemain, dan dua-duanya ini melawan tim besar gitu ya. Jadi menurut gue dengan keadaannya seperti itu tapi dia masih punya data seperti ini, pastinya ini menarik banget, datanya bagus banget gitu ya untuk pemain dengan jadwal yang buruk, main dengan 10 pemain gitu ya. Datanya di sini masih bagus banget. Dan kalau lu masih bingung gimana caranya untuk masukin Lukaku ke dalam tim lu, nonton aja video gue sebelum ini, video gue di game ketiga, karena gue di situ udah bahas secara lengkap mengenai cara untuk kita bisa masukin Lukaku ke dalam tim kita. Dan sekarang di video kali ini gue akan bahas secara spesifik langkah mengenai masukin pemain-pemain premium atau misalnya Ronaldo dan juga Lukaku gitu ya, dengan menggunakan opsi wildcard. Jadi pastinya di sini gue akan bahas lebih lanjut dalam menggunakan chip wildcard itu sendiri. Nah, tapi sebelum membahas mengenai draft wildcard, di sini gue akan mau ajak lo semua kita untuk melihat fixture ke depannya dulu. Dan di sini udah ada jadwal pertandingan untuk sampai 10 game ke depan yang gue ambil dari tim Bayer di Public Tableau gitu ya. Dan di sini udah diurutin juga dari fixture yang paling bagus untuk sampai game ke-10 nantinya. Dan yang paling bagus adalah di sini yang punya jadwal paling bagus adalah Wolves gitu ya. Bisa dilihat Wolves ini nggak bakal ketemu tim Big Six sampai nanti game ke-10. Jadi pastinya menurut gue
masukin Traore atau misalnya satu back lagi kayak Semedo atau Cody atau Saiz, menurut gue bisa jadi opsi yang bagus banget buat kita semua. Dan selain Wolves, menurut gue juga Everton punya fixture yang bagus banget di sini sampai game week ke-6, dan di bawahnya ada Chelsea juga yang gue kotakin merah gitu ya. Bisa lo lihat bahwa Chelsea malah kebalikannya dari Everton itu sendiri. Chelsea ini baru bagus di game week ke-7 ke atas, dan di CL ini bagus sampai game week ke-7 gitu ya. Jadi menurut gue ini menandakan bahwa opsi yang bagus banget kalau kita masukin di CL dan kita punya budget lebih gitu ya. Nantinya untuk kita masukin di CL sampai game week ke-7 dan kita masukin Lukaku setelah game week ke-7 nantinya, menurut gue itu adalah langkah yang bagus banget. Nah, dan di sisi lain sendiri di sini ada Aston Villa yang tadinya 3 pertandingan pertama dikategorikan bagus banget gitu ya. Dan bisa dibilang merupakan klub dengan 3 fixture terbaik sebelumnya, tapi sekarang udah berubah banget, dia kena fixture swing gitu ya. Dia sampai game week ke-10 merupakan tim dengan fixture terberat di sini. Jadi menurut gue ditambah lagi dengan Martinez dan Buendia yang infonya dia nggak akan bermain di game week ke-4, pastinya menurut gue kurang bagus banget buat aset-aset dari Aston Villa itu sendiri menurut gue. Dan kalau gue masih punya Ings, punya Buendia gitu ya, dengan gue sendiri emang punya Ings, gue rasa Ings merupakan target utama gue dalam melakukan transfer nantinya. Nah, selain tim-tim yang gue bahas tadi itu sendiri, pastinya ada beberapa klub yang punya jadwal menarik juga, seperti Arsenal gitu ya, yang emang bagus banget jadwalnya juga setelah Wolves. Walau emang siapa yang mau punya aset Arsenal gitu ya sekarang, tapi menurut gue rasa setelah international break, gue rasa itu bisa jadi titik balik dari Arsenal harusnya. Dan dengan jadwal yang bagus juga, menurut gue hopefully dia bisa mulai tren bagusnya gitu ya di game week ke-4 dengan lawan Norwich. Selain itu juga menurut gue ada Watford di sini yang punya jadwal bagus dan asetnya kayak Dennis, Sar, menurut gue bisa jadi opsi juga sampai game week ke-10 nantinya. Oke, sekarang langsung aja ke draft wildcard gue, tapi sebelumnya gue perlu disclaimer lagi bahwa di sini gue belum melakukan wildcard, dan gue juga mungkin sampai sekarang 70% gue rasa gue nggak akan melakukan wildcard di sini. Karena kenapa? Menurut gue pertama, gue udah jelasin gitu ya di video-video sebelumnya bahwa menurut gue akan melakukan wildcard jika tim gue udah ngaco banget, dan gue bukannya karena nge-tag sesuatu gitu ya. Gue malah melakukan wildcard karena gue fokus untuk memperbaiki tim gue yang udah jelek banget gitu ya, banyak rusaknya atau banyak sakitnya bisa dibilang. Dan di tim gue sendiri sebenarnya kalau lihat tadi tim gue bisa dibilang gak gitu banyak yang sakit gitu ya, mungkin seperti Ings atau misalnya Fernandes yang orang mungkin udah nggak percaya lagi, dan menurut gue itu masih bisa gue lakuin dengan free transfer aja. Tapi di sini pastinya gue udah bantu kalian buatin draft wildcard yang kalau menurut gue rasa gue akan seperti ini gitu ya draft wildcard gue kalaupun gue menggunakan wildcard. Dimana pastinya untuk kiper sendiri gue rasa gue nggak terlalu banyak perubahan di situ, Sanchez, Foster, atau mungkin Foster bisa gue ubah juga ke another kiper yang 4.0 gitu ya. Tapi selain itu menurut gue kiper gue rasa nggak gitu banyak perubahan, dan di sisanya gitu ya pastinya ada pemain-pemain kunci yang nggak gue tinggalin juga. Misalnya kayak di situ ada Antonio untuk forward, Salah di midfield, dan juga misalnya Trent Alexander-Arnold. Menurut gue itu 3 pemain kunci yang gue rasa nggak akan gue ubah-ubah kotak-katik dari tim gue, dan sisanya baru gue akan kotak-katik gitu. Di sini misalnya di back sendiri gue akan mulai dari back, di mana Livramento gue masukin menggantikan Tsimikas 4,1, dan juga Davi juga gue masukin di situ 4,1 pastinya sebagai budget enabler, di mana gue banyak menggunakan formasi dengan 3 back. Dan gue rasa TAA Rudiger adalah menurut gue masukin di situ Rudiger juga dengan Chelsea, yang menurut gue pastinya punya salah satu defense terbaik di Premier League sampai sejauh ini gitu ya. Dan Semedo dengan fixture-nya dari Wolves itu sendiri yang menurut gue bagus banget. Jadi di situ gue punya Livramento, Semedo, TAA, Rudiger, dan juga Davi. Dan Livramento sama Davi merupakan budget enabler, tapi menurut gue mereka bermain rutin. Mungkin Davi ini gue masih kurang tahu gitu ya, tapi menurut gue Livramento luar biasa. Gue rasa harganya juga akan naik terus. Jadi di sini back gue akan seperti itu, dimana TAA akan gue tetap keep sebagai aset premium untuk gue di defender. Nah, lanjut ke midfield sendiri, gue di sini tetap pakai Salah dan sisanya gue ubah, dimana dengan Gilmore gue juga tetap ada, dimana sebagai Gilmore itu bisa dibilang budget enabler juga, bench warmer gue, dimana dia udah guaranteed 2 poin gitu ya. Jadi menurut gue ya oke lah gitu. Tapi selain itu di sini gue masukin Traore, dimana menurut gue Wolves sendiri udah gue bilang tadi dengan datanya juga yang bagus banget, fixture juga oke banget. Menurut gue walaupun mereka belum mencetak gol, misalnya golnya belum datang gitu ya, menurut gue pasti akan datang, pasti akan ada gitu ya. Dimana fixture kemarin aja melawan tim-tim besar, mereka sebegitu menyeramkannya sebagai tim gitu. Dan juga Traore pastinya goal involvement-nya juga cukup tinggi.
Jadi menurut gue gol pastinya akan ada di situ dari Wolves sendiri, dan juga Traore pastinya sebagai salah satu aset paling menarik dari Wolves itu sendiri. Berikutnya di sini gue masukin another pemain dari Liverpool, di mana gue masukin Jota di sini. Dengan kita tahu ada isu bahwa Firmino cedera lumayan lama, pastinya kalau itu terjadi menurut gue Jota orang-orang bilang ya no brainer gitu ya, kita nggak usah mikir lagi bahwa jadi pastinya Jota ini bahkan bermain di central forward gitu ya, di posisi paling depan dengan ujung tombaknya gitu ya, di support sama Salah dan juga Mane di sebelah kiri. Menurut gue Jota ini menarik banget pastinya kalau Firmino ini cedera. Dan terakhir gue juga pastinya akan masukin Rafinha, dengan Leeds sendiri punya jadwal yang bagus juga. Rafinha sendiri juga pastinya sebagai salah satu aset yang kita bisa percaya daripada Leeds, daripada mungkin Harrison atau Rodrigo, Bamford gitu lain-lainnya. Menurut gue paling bagus di sini kita bisa masukin adalah Rafinha untuk Leeds itu sendiri. Dan di lini depan sendiri di sini udah ada Ronaldo, Calvert-Lewin dan juga Antonio, di mana pastinya Ronaldo ini merupakan titik kunci gitu ya, kuncian kita kenapa kita mau melakukan wildcard di situ. Dengan harganya udah keluar 12,5, dan di sini gue udah masukin dia juga. Tapi masih draft gitu ya, gue belum masukin dia, Calvert-Lewin dan juga Antonio. Dan gue sendiri di sini cukup happy sama draft wildcard gue sekarang. Gue rasa kalaupun gue wildcard, gue akan pakai draft ini gitu ya. Walaupun gue tahu banyak banget yang mungkin akan double up atau triple up sama aset premium 3 di depan, atau mungkin misalnya kayak Calvert-Lewin kita ganti sama Lukaku lagi. Tapi menurut gue di sini adalah tim paling balance, dan kalau lo mau melakukan itu dari tim gue di sini bisa banget. Mungkin gue rasa lu harus keluarin TAA di situ, lu ganti salah satu pemain atau defender 5,5 lagi, dan lu dapat 2 juta di situ. Lu bisa upgrade Calvert-Lewin mungkin, atau mungkin aja lu bisa juga ganti Jota ke salah satu pemain yang dengan harga 6 juta gitu ya di midfield. Pastinya banyak banget pilihan di situ yang menarik, dan ya mungkin akan bisa melakukan upgrade gitu ya dari Calvert-Lewin ke Lukaku. Tapi menurut gue sampai sejauh ini adalah draft wildcard gue, kalaupun gue wildcard. Tapi sejauh ini gue belum akan melakukan wildcard, dan pastinya nanti akan gue bahas lagi lebih lanjut lagi mengenai tim gue untuk game week ke depannya. Di video berikutnya untuk menghadapi game week keempat, gue akan membahas di transfer plan gue, dan pastinya juga di video berikutnya gue akan membahas mengenai misalnya kayak captaincy pick dan juga update mengenai Liga FPL 62 pastinya. Oke, jadi sejauh ini video gue kali ini kayak gitu aja untuk draft wildcard gue, pemain-pemain apa saja yang bagus, dan juga fixture mana aja dari klub-klub yang bagus untuk kita targetin. Jadi kayak gitu video gue untuk kali ini. Komen di bawah apakah kalian melakukan wildcard di game week keempat ini, dan kalau kalian enggak maupun iya gitu, tulis alasannya di bawah kenapa kalian melakukan wildcard, atau kalian kenapa enggak lakukan wildcard gitu ya. Komennya di bawah, dan juga kalau kalian suka video ini jangan lupa like, dan kalau kalian masih terbantu sama video ini jangan lupa untuk subscribe channel FPL 62. Thank you semuanya, dadah.